Pemirsa Intens Investigasi. Momen langka pun kembali terjadi setahun jelang putusnya pasangan kekasih Thorik Halilintar dan Fujianti Utami Putri alias Fuji. Dalam sebuah acara brand kecantikan yang mendapuk keduanya sebagai brand ambasador, seolah tidak canggung saat kembali dipertemukan, bahkan duduk cukup berdekatan. Lantas, seperti apakah Fuji mengomentari momen pertemuannya kembali dengan Thorik Halilintar? Dan benarkah setahun sesudah putus dari Thorik, Fuji pun justru masih terlihat bingung untuk memilih siapa pengganti Thorik Halilintar? Ya, di tengah kesendiriannya, kini ramai dikabarkan Fuji pun dekat dengan seorang anak pengusaha skincare asal Makassar bernama Gonzalo Al-Ghazali. Bahkan dikabarkan Fuji pun bertemu dengan Gonzalo di Bali. Lantas, bagaimanakah pertemuan Fuji dengan Gonzalo menurut Haji Faisal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hampir setahun jelang momen perpisahan Thorik dan Fuji yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2023 lalu, atau bertepatan dengan hari jadi Thorik yang ke-24. Sepertinya kini mereka pun sudah tidak terlihat lagi canggung ataupun malu ketika mereka kembali dipertemukan. Hal ini pun terlihat saat keduanya bertemu dalam sebuah acara brand kecantikan yang mendapuk Thorik dan Fuji sebagai brand ambasador pada malam hari kemarin. Ya, kembali dipertemukan, bahkan menempati tempat duduk cukup berdekatan. Di momen tersebut, terlihat jelas keduanya pun tidak menunjukkan ekspresi canggung, terutama saat Thorik dan Fuji diajak berbincang-bincang oleh host. Baik Fuji maupun Thorik terlihat tertawa lepas di sepanjang acara. Tidak cukup sampai di situ, bahkan setelah berakhirnya acara, Fuji pun mengungkapkan tidak perlu adanya lagi momen kecanggungan karena memang hubungan di antara mereka pun berakhir dengan baik. Dan Fuji pun mengaku tetap sama-sama saling memberikan dukungan. Tidak. Manajer, dokter, tidak. Suster, pas. Oke Pak, lanjut. 3, 7, 6, manajer, 9, 3, 2, 1. Berarti hanya 3 poin. Terima kasih. Selanjutnya Pondok Indah 2, 1. Mendapatkan 2 poin. Dan untuk seluruh tamu undangan juga yang sudah hadir ya, boleh bisa merapat kembali di tempat yang telah disediakan. Aduh, angle aku kanan lagi. Oke. Sisa nomor 14. Nanti ada ya. Oke, kategorinya adalah profesi. Oke, waktunya hanya 2 menit ya Kak Fuji ya. Gimana sih? Jadi nanti Kak Fuji Kak Fuji hanya menjawab iya, tidak, dan bisa jadi, ya? Enggak sih mas, kan kita baik-baik aja. Saling profesional aja ya Fuji ya? Iya, saling support aja, karena kan dimulai baik-baik, akhirnya juga baik-baik, jadi nggak ada masalah. Sama-sama memperlihatkan sudah tidak ada lagi ekspresi canggung di antara keduanya. Bagi Thorik, hal ini pun adalah wajar. Mengingat adik Atta Halilintar itu pun telah memiliki tambatan hati baru, yaitu Alia Mas Said, yang kini sedang melakukan umroh di Tanah Suci Mekah bersama sang bunda. Sementara itu, Fuji pun seolah masih betah dengan kesendiriannya. Meski begitu, hal tersebut rupanya bukan menjadi prioritas utama baginya.
Fuji pun mengaku bisa bahagia dengan hanya mengenakan baju seragam SMA dalam acara yang mengusung tema unik. Memakai seragam SMA seolah membuat Fuji pun kembali terbang ke masa lalunya, di mana ia pun juga mengungkapkan jika dirinya termasuk salah satu siswi yang cukup nakal. Dan seperti inilah cerita di balik kenakalan Fuji dan juga kenangannya saat masih duduk di bangku SMA. Emang pulangnya tanggal berapa? Nggak boleh. Kasih tahu dong. Acaranya meriah banget, terus tadi itu ada band Via Ratel, keren banget pokoknya. Acaranya itu BPG, Bening Sepatama Group yang keempat. Pas pede aku merasa kayak pengen sekolah lagi karena sekolah tuh seru banget. Gak tahu nih dari di UMKM lucu banget, ini kasih beneran loh. Lucu banget, isinya tuh kayak kosong gitu loh guys. Isinya kosong? Ini buat properti aja, nih ada permen karet, lip tint. Cuman 250 apa 300 ribu. Aku lihat di online gitu, lucu ya. Yang bikin lucunya apa sukanya? Karena ini kalau misalnya anak sekolahan beneran pakai ini bisa buat tidur mas langsung kayak gini. Dan sampai saya lihat kamu suka tidur? Iya aku dulu tuh suka tidur, maaf ya. Soalnya lagi ngejar mimpi. Duduk di belakang. Kenapa tuh emang waktu dulu? Karena kalau misalnya kita tidur tuh ketutupan sama yang orang depan. Karena aku kecil ya, jadi kalau aku tidur tuh nggak kelihatan. Aku emang suka bolos dulu, aku selalu gimana ya. Tapi mama kan aku udah bolos, aku kan udah lulus ya, mah nggak apa-apa lah. Kenapa sih? Kenapa? Karena suka pelajaran atau kenapa? Karena gurunya galak. Kalau gurunya nggak galak, aku pasti nggak bolos. Kenangannya. Mau nyontek nggak? Nyontek lagi. Kenangan terindahnya apa ya? Banyak kan semuanya gitu. Sementara itu, di tengah kesendirian Fuji, hubungan Thorik dan Alia pun bisa dibilang selangkah lebih di atas dari Fuji. Ya, Thorik dan Alia yang dikabarkan sudah resmi berpacaran tidak lagi malu untuk memanggil Alia dengan sebutan sayang. Yang cukup menggembirakannya lagi, Thorik pun seolah tidak lagi memiliki keraguan atas hubungannya dengan anak dari almarhum Aji Masaid dan Reza Artamevia tersebut yang dikabarkan menjadi pelabuhan hati dari Thorik. Lantas seperti apakah jawaban Thorik terkait sosok Alia? Dan seperti apa pula keinginannya untuk menikahi pujaan hatinya itu? Pengantar keluarga kasih ke Thorik. Alia pakai jilbab. Dia mah udah dewasa, Terlihat udah lebih agamis kuat, banget udah hebat, udah paling sabar. Berarti jodoh yang tepat buat Thorik ya Alia ya. Amin. Rasanya sah-sah saja jika doa dan dukungan pun terus mengalir untuk pasangan Thorik Halilintar dengan Alia Masaid. Keduanya pun sempat santer diberitakan melakukan ta'aruf karena sepertinya dari pihak Alia tidak menginginkan untuk melakukan pacaran. Lantas apa doa yang dititipkan Thorik kepada Alia di umrohnya untuk kali ini? Benarkah doa tersebut terkait kabar pernikahan mereka yang santer diberitakan akan digelar tahun ini? Doain aja semoga yang beribadah di sana. Pada baju-baju, pada naik. Semoga lancar ibadahnya, semoga diberkahi, pulang selamat. Amin. Ditinggal 10 hari mungkin gimana nih Bang Thorik nih? Titip doa nggak, Thorik? Doanya apa sih mungkin? Kita bahagia. Lancar, insya Allah. Doain aja ya. Di tengah kesendiriannya, Fuji pun dikabarkan dekat dengan anak pengusaha skincare asal Makassar, Gonzalo Al-Ghazali. Lantas seperti apa Haji Faisal melihat kedekatan mereka? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Ya,
Fuji yang masih belum memiliki pasangan, kini tengah ramai dikabarkan dekat dengan seorang anak pengusaha skincare asal Makassar yang bernama Gonzalo Al-Ghazali. Bahkan, Fuji pun dikabarkan kembali bertemu dengan Gonzalo di Pulau Dewata, Bali, di mana sebelumnya Gonzalo pun dikabarkan mengalami kecelakaan pada Kamis 28 Desember 2023 lalu. Fuji pun bertemu Gonzalo dengan ditemani seorang wanita yang diduga adalah temannya. Sedangkan Gonzalo ditemani oleh sang adik. Terlihat pula Gonzalo pun mengenakan masker dan beberapa bagian tubuhnya pun masih dibalut perban. Lantas, bagaimanakah citra insani Ibunda Gonzalo dan juga Haji Faisal ketika menanggapi pertemuan mereka? Benarkah Haji Faisal yang diketahui ikut dalam rombongan ke Bali tersebut pun diam-diam juga menemani Fuji untuk bertemu dengan pria yang memiliki usia di bawah anaknya tersebut? Fuji jenguk Gonzalo nggak? Coba tanya Fuji. Kalau karena kecelakaan harus kamu tanyakan ke dia. Saya nggak begitu perinci lah. Sejauh dia baik-baik saja, sejauh dia sehat-sehat saja, dengan siapa dia berteman, selagi tidak ada cerita yang kurang baik, saya nggak begitu enggak, karena nggak ada masalah. Saya kan mendengarkan dia kan baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Ya ngapain juga lah saya merecoki anak saya yang sudah mulai udah mulai menganjak dewasa. Ya, meskipun mengaku belum pernah bertemu langsung dengan anak pengusaha dari Makassar tersebut, tapi dari reaksi yang diberikan oleh Haji Faisal, sepertinya ada sebuah makna yang penuh arti saat ditanya seputar kedekatan hubungan anaknya dengan Gonzalo. Haji Faisal pun juga mengatakan jika ia sebagai orang tua tidak mau terlalu ikut campur, apalagi berkomentar banyak mengenai kedekatan sang anak dengan siapapun, selama masih berjalan positif dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Lebih lanjut, mengenai dugaan kedekatan putrinya dengan Gonzalo Al-Ghazali yang diharapkan oleh warganet bisa berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Sebagai ayah, Haji Faisal pun juga menuturkan akan mendukung hal apapun yang akan diambil oleh putrinya, terlepas dari keinginan warganet. Kalau baik ya pastilah, kalau yang baik ya pasti. Kepedulian keperakawannya tetap saya support. Kalau saya memang tidak terlalu ikut campur setiap gerak-gerik anak saya. Cuman saya memantau, mendengar. Artinya hal-hal yang tidak sejauh tidak merugikan dia, menurut yang saya pantau, saya diam. Tapi kalau sesuatu itu dalam pikiran saya kurang baik, ya saya akan mengasih suatu arahan atau suatu pandangan. Tapi secara kalau baik-baik aja nggak baik. Nah, kurang tepat juga lah kita selalu setiap saat, setiap gerak-gerik anak kita selalu kita kita koreksi atau kita nanti dia bikin kaku jadinya dalam bergaul ataupun dalam berinteraksi dengan siapapun. Momen liburan ke Bali bersama Fuji rupanya sangat berkesan bagi Haji Faisal karena bisa mengajak Gala untuk pergi liburan. Lantas, bagaimanakah Haji Faisal menceritakan momen liburannya bersama Gala kali ini?
Dan benarkah di usianya sekarang, Gala pun sudah mulai menanyakan kemanakah ayah dan ibundanya pergi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like,